Hai semuanya, welcome back dan terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Kali ini aku bakal ngebahas tentang sebuah kasus kopi cyanida beberapa tahun yang lalu, yaitu kasus ini tuh sangat-sangat viral. Bahkan di tahun 2024 kemarin kasus ini kembali mencuat. Nah, di mana tepatnya 6 Januari tahun 2016, Wayan Mirna Salihin ditemukan sudah kejang-kejang, sudah meninggal dunia di Cafe Olivier, tepatnya di Grand Indonesia. Setelah dia meminum es kopi Vietnam di kafe tersebut, di mana saat kejadian si korban yaitu Mirna Salihin, dia itu sedang berkumpul dengan kedua temannya, yaitu bernama Jessica dan juga Hani. Berdasarkan hasil otopsi di mana ditemukannya ada pendarahan di lambungnya Mirna dikarenakan adanya sebuah zat yang bersifat korosif yang masuk dan bahkan merusak mukosa lambungnya Mirna. Dan belakangan diketahui ternyata zat korosif itu berasal dari racun cyanida. Dan cyanida juga ditemukan di beberapa sampel kopi yang digunakan oleh Mirna sesaat dia itu sebelum meninggal dunia. Dan berdasarkan hasil olah TKP dan juga pemeriksaan para saksi, polisi menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai pelaku penghilangan nyawa Mirna Wayan Salihin. Dan Jessica dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Nah, sebelum kita masuk ke kronologinya, kita masuk dulu nih ke profil si korban, yaitu Wayan Mirna Salihin. Wayan Mirna Salihin berumur 27 tahun di saat dia meninggal dunia. Dia adalah anak seorang pengusaha bernama Edi Darmawan Salihin. Dan ibunya bernama Niketut Cianti yang dia itu memang berasal dari Bali. Ayah ini memiliki beberapa perusahaan, salah satunya ada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman dokumen penting. Dan juga sebuah perusahaan yang bergerak di bidang garmen, tepatnya di Cengkareng, Jakarta Barat. Dan Wayan Mirna Salihin ini diketahui bahwa dia itu memegang salah satu perusahaan dari milik ayahnya itu. Nah, Mirna memulai pendidikan formalnya itu di salah satu sekolah swasta tepatnya di Suter, Jakarta Utara. Kemudian dia melanjutkan kuliahnya di Australia. Nah guys, setelah Mirna ini menyelesaikan pendidikannya, akhirnya dia balik lagi ke Indonesia. Nah, di Indonesia inilah dia bekerja sebagai desain grafis di beberapa perusahaan, termasuk di Miska Design dan juga Moles Gift MH4. Hingga pada bulan November tahun 2015, Mirna ini menikah sama kekasihnya yaitu Arif Sumarko, di mana mereka itu sudah menjalin hubungan atau berpacaran itu selama 10 tahun. Jadi Arif sama Mirna ini diketahui mereka itu sempat LDRan gitu, di mana si Arif ini tinggal di Melbourne dan Mirna itu sempat tinggal di Sydney, Australia. Tapi sayangnya guys, pernikahan mereka itu hanya bertahan 2 bulan aja, karena kan si Mirna itu tepat di 6 Januari dia meninggal dunia karena keracunan racun cyanida. Nah, itu dia biodata dari korban yaitu Wayan Mirna Salihin. Nah, sekarang kita langsung masuk ke kronologi penghilangan nyawa Wayan Mirna Salihin. Nah, terdapat beberapa kronologi yang berbeda-beda nih dari keterangan saksi. Karena keterangan saksi itu selalu berubah-ubah di saat persidangan itu dilakukan. Dari kasus tersebut ada beberapa versi yang berbeda, yaitu dari versi Hani, versi Jessica, dan juga versi CCTV. Nah, yang pertama kita masuk dulu nih ke versi Jessica, yaitu sebagai pelaku. Jessica Kumala Wongso tiba di Cafe Olivier itu di jam 2 siang. Pada saat itu dia sudah janji temu sama ketiga temannya, yaitu Mirna, Vera, dan juga si Hani. Dan mereka janjian itu pada pukul 5 sore. Dan saat Jessica sampai di Cafe Olivier itu, dia memesan sebuah meja bernomor 54. Dan meja 54 ini adalah pilihannya Mirna. Kemudian Jessica ini meninggalkan kafe dan dia berkeliling mall. Tadinya dia itu ingin membeli beberapa souvenir yang bakal dia kasih nih ketiga temannya, yaitu Vera, Hani, dan sama si Mirna. Dan sekitar pukul 4 sore, Jessica balik lagi nih ke Cafe Olivier. Nah, pada saat itu, dia sempat nge-WhatsApp teman-temannya mereka ingin pesan apa di sana. Dan menurut Jessica, minuman yang pertama kali datang adalah kopi Vietnam, yaitu pesanannya si Mirna. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya 2 minuman lagi disusul nih, yaitu minuman Hani dan juga minuman Jessica. Dan di keterangan itu, Jessica bilang kalau kedua temannya itu sampai di Cafe Olivier itu sekitar pukul 4.40 sore. Dan pada saat itu juga, teman mereka satu lagi yang bernama Vera itu tidak kelihatan. Mungkin dia nggak jadi datang atau gimana, mungkin nggak tahu. Nah, setelah mereka itu sampai, akhirnya mereka tuh duduk di bangku yang sudah dipesan, yaitu nomor 54 tadi. Nah, posisi duduk mereka ini adalah di mana si Mirna ini di tengah-tengah. Di sebelah kirinya ada Jessica, di sebelah kanannya ada si Hani. Jadi Mirna ini berada di tengah-tengah, diapit sama kedua temannya. Nah, itulah kata Jessica, dimana saat si Mirna lagi minum kopi tersebut, dia tuh sempat bilang, kok baunya nggak enak ya, sama rasanya kok aneh, gitu kata Mirna. Bahkan pada saat itu Mirna itu sempat nyuruh kedua temannya, yaitu si Jessica sama si Hani, buat mencicipi kopi tersebut. Tapi mereka berdua tuh nggak mau.
Nah, hingga pada saat itu akhirnya Mirna ini menyuruh kedua temannya untuk mengambilkannya air putih. Pada saat itulah Jessica yang pergi buat ngambil air putih, minta sama pelayan, dan si Hani masih di posisi di meja untuk mengganti menu. Setelah Jessica balik lagi ke meja mereka, di sana Jessica ini ngelihat kalau badan Mirna Salihin itu sudah kejang-kejang. Tubuhnya Mirna ini sudah kaku, bahkan mulutnya itu sudah mengeluarkan busa yang sangat banyak, badannya sudah kejang-kejang, bahkan matanya itu sudah sedikit tertutup. Nah, menurut keterangan Jessica, di mana pada saat Jessica ini sampai, dia itu sempat sangat saking paniknya, dia sama Hani sempat menggoyang-goyangkan tubuh Mirna untuk membangunkan Mirna gitu. Dan mereka tuh sambil teriak memanggil pelayan kafe. Dan pada saat itu Mirna langsung dibawa menggunakan kursi roda dari Cafe Olivier itu untuk menuju ke rumah sakit menggunakan mobil Arif Sumarko, yaitu mobil suaminya. Dan akhirnya Arif Sumarko membawa Mirna ke rumah sakit Abdiwaluyo. Nah, itulah keterangan menurut Jessica. Sekarang kita masuk nih ke keterangan versinya Hani. Nah, dari keterangan versi Hani bahwa mereka itu tiba di mall tersebut, Mall Grand Indonesia itu pada pukul 4 sore. Mereka masuk ke Cafe Olivier itu pada pukul 4.40 sore. Sesampainya mereka di sana, semua minuman itu sudah ada di atas meja. Dan menurut Hani, setelah Mirna ini mencicipi kopi Vietnam tersebut, dia langsung kayak bilang, ini baunya kok nggak enak, rasanya kok aneh gitu, sampai ngibas-ngibasin tangannya di depan mulutnya kayak gini. Karena pada saat itu Hani juga panik kan, dan akhirnya si Hani ini langsung menelpon suaminya Mirna, yaitu Arif Sumarko, untuk menjemputnya di Grand Indonesia. Nah, dari situlah Hani ini menyaksikan bahwa temannya, yaitu si Mirna, dalam keadaan yang nggak baik-baik aja. Dia itu mulutnya berbusa, badannya sudah kaku, dan bahkan sudah kejang-kejang. Dan perlahan-lahan Mirna pun hilang kesadaran. Nah, itulah keterangan dari Hani guys. Dan selanjutnya kita bakal masuk ke keterangan dari CCTV. Dari CCTV yang sudah diinin sama polisi ya. Dari keterangan CCTV tersebut, di mana Jessica ini tiba di Cafe Olivier itu sekitar pukul 15.30 atau setengah 4 sore. Jessica ini langsung memesan meja, yaitu meja nomor 54 tadi. Dia memesan meja di ruangan yang bebas asap rokok. Dan pada saat itu dia dilayani oleh seorang pelayan yang bernama Aprilia Cindy Cornelia. Dan setelah Jessica ini memesan menu, akhirnya dia itu kayak mulai mencari mejanya, kayak telinga-telingu kiri kanan buat mencari mejanya. Dan pada pukul 15.32, 2 menit kemudian, Jessica ini keluar lagi nih dari kafe tersebut. Di jam 4.14 sore, akhirnya Jessica kembali lagi nih ke Cafe Olivier itu dengan membawa 3 goodie bag. Dan seluruhnya itu ditenteng di tangan kanan, dan tangan kirinya itu mententeng tasnya Jessica, yaitu tas dia sendiri. Kemudian Jessica dihampiri oleh resepsionis, dan dia langsung dibawa untuk menuju ke meja 54 yang sudah dipesan tadi. Terakhirnya resepsionis itu mundur, dan ada pelayan lagi yang datang nih untuk menghampiri Jessica. Dan pada saat itulah Jessica ini memesan semua minuman mereka, yaitu minumannya Jessica, minumannya Mirna, dan juga minumannya Hani. Karena kan Vera pada waktu itu nggak ada. Beberapa menit kemudian setelah memesan minuman-minuman tadi, akhirnya Jessica ini langsung close bill. Jadi dia langsung ke kasir untuk melakukan pembayaran, dan pada saat itu diantar sama pelayannya itu bernama Marlon. Kira-kira beberapa menit kemudian ada seorang pelayan bernama Agus Triyono. Dia membawa pesanan Jessica, yaitu es kopi Vietnam miliknya si Mirna. Dan Agus berada di meja 54 itu sekitar pukul 4.24 sampai 4.26. Dia tuh untuk menyajikan kopi yang memang sudah dipesan sama Jessica. Naruh kopi, dan itu langsung pergi. 50 menit kemudian, sekitar pada pukul 5.17 sore, Hani sama Mirna sampai di Cafe Olivier itu, sembari mereka itu sampai langsung berpelukan. Kemudian terlihat di CCTV itu bahwa Mirna di tengah-tengah, Jessica sebelah kiri, dan juga sebelah kanannya Hani. Nah, apa aja sih yang terjadi di CCTV tersebut 50 menit sebelum Hani sama Mirna itu sampai di Cafe Olivier itu? Nah, lalu 1 menit kemudian di sekitar pukul 5.18 sore, di CCTV tersebut terlihat Mirna ini lagi ngaduk kopi sembari meminumnya. Dan di menit-menit selanjutnya, kondisi Mirna ini terlihat semakin memburuk lagi. Di mana terlihat Mirna ini sudah mulai kepanasan di mulutnya, dan dia itu sembari bersender di sofa dan nggak sadarkan diri. Dan 10 menit kemudian di jam 5.27 sore, orang-orang yang berada di meja 54 itu langsung berangkat pergi untuk mengantarkan si Mirna ke rumah sakit dengan menggunakan kursi roda dari Cafe Olivier itu. Dan sekarang kita bakal melihat 50 menit krusial di saat sebelum datangnya si Mirna sama Hani. Menurut ahli digital forensik dan pusat laboratorium Mabes Polri, dia itu mengatakan bahwa ada beberapa kejanggalan, termasuk di 50 menit krusial sebelum datangnya si Mirna sama Hani di Cafe Olivier itu. Tepatnya ketika Jessica itu datang nih ke kafe tersebut,
dia menuju ke meja 54 yang diantar sama resepsionis tadi, yang pada saat dia keluar ngebeli buat oleh-oleh buat kedua temannya itu, dimana di CCTV itu terlihat di pukul 4.20, dimana terlihat bahwa Jessica ini pergi ke bar yang ada di Cafe Olivier itu. Sembari dia tuh melihat di meja nomor 54. Jadi kayak dia nengok kayak gini nih. Tapi nggak cuma sekali, bahkan sampai beberapa kali. Dan juga pada saat Jessica melakukan close bill juga, dia tuh sempat kayak nengok di meja 54 itu loh, kayak matanya itu nggak lepas dari meja nomor 54. Udah tuh kan, udah dibayar semuanya tuh sama Jessica. Akhirnya dia balik lagi nih ke mejanya dia, yaitu meja 54. Di saat Jessica itu duduk, dia itu awalnya sempat duduk di sebelah kiri pojok. Nah, akhirnya dia beberapa kali akhirnya geser ke tengah-tengah. Di jam 4.23, paper bag yang dia bawa itu akhirnya dia taruh di tengah-tengah meja. Setelah itu, terdakwa memindahkan paper bag, kedua paper bag dengan kedua tangannya, awalnya itu ke sebelah kanan dia di tengah sofa, kemudian nanti dilanjutkan ke belakang sofa. Iya. Dilanjutkan dengan satu paper bag lagi sehingga di atas meja tidak ada lagi paper bag terlihat. Iya. Dan pada saat itu tempat duduk Jessica itu segaris sama CCTV, dan bahkan CCTV itu ditutupi ataupun CCTV tersebut terhalang sama tanaman hias di Cafe Olivier itu. Jadi nggak benar-benar terlihat gitu posisi Jessica. Tapi walaupun CCTV itu sedikit tertutup sama tanaman di cafe itu, gerakan tangan Jessica itu masih bisa terlihat dari CCTV di saat di zoom gitu. Videonya tuh di zoom, maka bakalan terlihat apa yang dilakukan sama Jessica walaupun tubuhnya itu masih tertutup sama tanaman hias. Nah, abis itu kan si Agus datang di pukul 4.24 untuk mengantarkan pesanan Jessica. Nah, di mana Agus ini melakukan prosedur seperti biasanya. Di mana di CCTV tersebut terlihat Agus ini ya melakukan SOP seperti biasanya, dia mengantarkan minuman, naruh sedotan, naruh tisu, dan ya kayak gitulah. Dan kan si Agus sampai di meja itu di 4.24 sampai 4.26 kan. Nah, 2 menit dia terlihat masih melayani Jessica. Napitupulu yang merupakan server menyatakan dialah yang menyajikan koktail pesanan Jessica, namun bukan dia yang mengantarkan kopi Vietnam. Saat mengantarkan koktail, ia melihat kopi Vietnam sudah ada di meja dalam kondisi yang tersaji dengan sedotan yang sudah ada. Saat itu Mirna dan Hani belum ada di meja. Menurutnya kopi Vietnam seharusnya disajikan dengan cara menyaring langsung di tempat tamu dan sedotan berada di luar gelas. Sehingga menurut namun tidak begitu jelas terlihat di CCTV karena CCTV tersebut tuh ketutupan sama badannya Agus. Terus paper bag yang berada di atas meja tersebut langsung ditata sama Jessica hingga bentuknya sejajar. Dan setelah menggeser paper bag itu, Jessica ini terlihat seperti beberapa kali kayak menoleh celingak-celinguk gitu kan di sekitaran Cafe Olivier itu. Dan tepatnya pada pukul 4.29 sore, Jessica ini terlihat seperti sedang membuka tasnya di atas sofa. Kemudian dia itu seperti mengeluarkan sesuatu, tapi di CCTV tersebut tidak terlalu nampak apa benda itu. Lalu es kopi Vietnam yang sudah ada di atas meja itu dipindahkan sama Jessica sejajar sama paper bag-nya. Nah, dimana kan es kopi Vietnam itu yang bakal diminum sama Mirna. Nah, setelah itu Jessica langsung mengambil ketiga paper bag-nya itu dan tadi di atas meja langsung ditaruhnya di sofa. Nah, mungkin kata dia udah selesai kali ya gitu. Ya nggak tahu sih, wallahu alam ya. Pokoknya di CCTV-nya kayak gitu. Dimana paper bag itu tadinya ditaruh di atas meja, setelah dia mengeluarkan sesuatu dari tasnya, akhirnya paper bag itu ditaruh lagi di sofa. Kenapa nggak dari awal si Jessica ini naruh paper bag-nya itu di sofa? Nah, sekarang kita langsung masuk ke laboratorium hasil forensik dari kasusnya Mirna Salihin. Dimana dari hasil otopsinya Wayan Mirna Salihin ditemukan pendarahan di lambungnya Mirna karena ditemukannya adanya racun cyanida yang bersarang di tubuhnya Mirna. Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri sudah mengeluarkan hasil pemeriksaan dari sampel kopi miliknya Wayan Mirna Salihin, dan benar saja dari sampel kopi tersebut ditemukan 15 gram racun cyanida, dimana sebagai perbandingan saja guys, 90 mg racun cyanida itu bisa menyebabkan kematian bagi seseorang yang memiliki bobot 60 kg. Dan 90 mg racun cyanida itu kalau dicairkan bisa sampai 3-4 tetes. Sementara jika 15 gram racun cyanida itu dicairkan, maka setara dengan 1 sendok teh. Jadi bukan tetes-tetes lagi, udah bener-bener 1 sendok. Jadi kayak minum obat. Nah, sekarang kita langsung masuk nih ke hasil penyelidikan kasus tersebut nih. Pada awalnya perkembangan kasus Jessica Mirna ini sempat menemui jalan buntu guys. Karena pihak dari keluarga Mirna itu sempat nggak mau buat dilakukannya proses otopsi. Namun setelah dilakukannya musyawarah dan pentingnya untuk dilakukan otopsi sama pihak polisi, akhirnya pihak keluarga dari Wayan Mirna Salihin mau untuk Mirna ini
Dilakukanlah proses otopsi untuk mencari tahu apa sih penyebabnya sebenarnya nih, kenapa Mirna itu meninggal. Nah, setelah itulah akhirnya diketahui bahwa di lambungnya Wayan Mirna Salihin itu ada racun cyanida. Berdasarkan penemuan tersebut, akhirnya pihak polisi ini semakin yakin bahwa kematian dari Wayan Mirna Salihin itu kematiannya itu nggak wajar. Akhirnya pada 11 Januari 2016, pihak polisi langsung melakukan prarekonstruksi di Cafe Olivier itu dengan polisi menghadirkan kedua teman Mirna, dan bahkan pihak polisi juga meminta keterangan para pegawai-pegawai yang berada di Cafe Olivier di saat kejadian tersebut. Dan polisi juga mengembangkan beberapa penyelidikan dengan memanggil beberapa saksi dari keluarganya Mirna, yaitu ayahnya yaitu si Edi Darmawan Salihin, dan juga pastinya yaitu Jessica sama Hani. Dan Jessica sendiri diperiksa sebanyak 5 kali guys. Bahkan Jessica itu tidak hanya dimintai keterangan saja sama pihak polisi, tetapi pada 10 Januari tahun 2016, bahkan pihak polisi juga menggeledah rumahnya Jessica Kumala Wongso. Di mana pada saat kejadian, polisi itu sepertinya mencari celana Jessica yang dipakai di CCTV itu, di mana di hari kejadian itu. Tetapi kata Jessica, celana tersebut sudah dibuang. Bahkan hingga kini celana tersebut tidak ditemukan. Tidak hanya meminta keterangan para saksi, pihak polisi juga meminta keterangan dari para IT, yaitu ahli IT, hipnoterapi, psikolog, dan juga psikiater, untuk menguatkan bukti dugaan terhadap pelaku yaitu Jessica Kumala Wongso. Dan juga selain itu, pihak polisi juga meminta bantuan dari polisi federal Australia untuk mengetahui latar belakang Jessica. Apakah selama dia di Australia itu pernah punya kasus? Dan para saksi yang diperiksa pada saat itu yaitu dari pelayan kafe, keluarga Jessica, keluarga Mirna, dan juga pihak dari Australia yang berjumlah 22 orang. Sementara saksi ahli yang dimintai keterangan itu sebanyak 24 orang. Setelah hampir 1 bulan semenjak meninggalnya Wayan Mirna Salihin, polisi akhirnya membeberkan pelaku dari kasus penghilangan nyawa Mirna Salihin itu adalah Jessica Kumala Wongso. Di mana Jessica Kumala Wongso ini ditetapkan sebagai tersangka di tanggal 20 Januari tahun 2016. Di mana Jessica Kumala Wongso ini ditetapkan sebagai tersangka di tanggal 27 Januari tahun 2016, tepatnya pukul 11 malam. Kemudian keesokan harinya, Jessica dijemput secara paksa di Hotel Neo Mangga 2 Square pada tanggal 30 Januari tahun 2016, tepatnya pada pukul 7.45 pagi. Setelah menjalani pemeriksaan selama 13 jam, akhirnya Jessica langsung ditetapkan polisi sebagai tersangka dan langsung ditahan. Setelah melewati 31 kali persidangan, yaitu dimulai pada tanggal 15 Juni tahun 2016 dan pada tanggal 27 Oktober tahun 2016, Jessica Kumala Wongso ini dijatuhi vonis hukuman selama 20 tahun kurungan penjara atas tindak penghilangan nyawa berencana, dan dia dijerat dengan pasal 340 KUHP. Di mana di dalam tuntutannya, pihak jaksa itu menjelaskan bahwa Jessica ini terbukti bersalah dengan dia menaruh racun cyanida di kopinya Wayan Mirna Salihin sebanyak 15 gram. Setelah menerima poin tersebut, tim penasehatnya dari Jessica mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Jakarta. Dan pada tanggal 7 Maret 2017, Pengadilan Tinggi Jakarta mengeluarkan surat untuk menolak pengajuan banding dari pihaknya Jessica Kumala Wongso. Jessica ini diputuskan tetap berada di tahanan dan dibebankan biaya perkara sebanyak Rp2.000. Nah, setelah mendapatkan keputusan tersebut, tim dari penasehat Jessica Kumala Wongso ini nggak pantang menyerah. Mereka ini kembali mengajukan kasasi untuk menguji putusan dari Pengadilan Tinggi Jakarta. Tetapi pada tanggal 22 Juni tahun 2017, Mahkamah Agung pun menolak kasasi yang diajukan oleh tim Jessica. Di mana Jessica ini kembali diputuskan untuk tetap berada di penjara untuk menjalani hukumannya sesuai dengan vonis yang sudah ditentukan. Nah guys, jadi itu tadi beberapa rentetan dari kejadian kasusnya Mirna. Gimana menurut kalian? Apakah otak kalian mulai terrefresh, mulai kayak, oh kejadian itu kayak gini gitu kan dulunya? Karena kan ini kasus udah lama banget. Tetapi sampai sekarang nggak ada momen Jessica yang mengatakan bahwa iya, saya pelakunya, dia itu tidak pernah berkata. Jadi Jessica ini ditetapkan sebagai tersangka walaupun dari mulut Jessica itu tidak pernah terucap bahwa dia itu menjadi pelaku. Karena mulai dari profil-profil dari Jessica selama dia di Australia dan indikasi-indikasi kebohongannya dia, bahkan di Australia itu kan banyak kasusnya dia itu yang menurut pihak polisi sangat-sangat mind-blowing. Bahkan Jessica ini sempat lolos lie detector. Nah, karena video ini lumayan panjang, jadi aku bakal buat part 2-nya, dimana part 2 ini bakal ngebahas Jessica apa sih yang terjadi selama dia di Australia, kenapa dia bisa lolos lie detector, dan masih banyak lagi kejanggalan-kejanggalan tentang si Jessica Kumala Wongso ini. Nah, untuk part 1 ini sampai di sini aja guys, dan nanti selanjutnya bakal ada di part 2. Dan sampai ketemu lagi di part 2-nya guys. See you in the next video, bye-bye.